Euro 4, ya saat ini kita dihadapkan dengan Euro 4 regulasi terbaru. Ya kawan-kawan, sebenarnya apa sih Euro 4 ini sendiri? Yuk kita simak video berikut ini. Definisi Euro 4 sendiri, ya Euro 4 ini adalah standar emisi gas buang untuk kendaraan bermotor baik itu bensin maupun diesel. Ya ini sudah diperkenalkan oleh Uni Eropa pada tahun 1990-an. Kemudian menyangkut apa aja sih standar Euro 4 ini? Tentu ini menyangkut mengenai gas buang yang dikeluarkan dari kendaraan maupun dari mesin yang bergerak. Karena gas buang ini tentu sangat berbahaya. Gas buang apa aja sih yang berbahaya yang diatur di regulasi Euro ini? Yang pertama adalah CO, NOx, HC dan juga PM atau particulate matter, di mana ini nanti yang akan diatur ambang batasnya sehingga menentukan Euro 1, Euro 2, Euro 3 maupun Euro 4 hingga saat ini yang terbaru adalah Euro 7. Teman-teman, tentu kita tahu bahwa untuk mencapai standar regulasi Euro 4 ini tidak mudah ya. Jadi ada banyak perubahan yang dilakukan oleh perusahaan ataupun industri dalam merancang kendaraan mereka. Tentu perubahan-perubahan apa aja sih yang dilakukan? Yang pertama tentu dari segi teknologi. Jadi banyak perubahan yang dilakukan dari teknologi ini. Yang pertama mengenai mesinnya, bagaimana sih mesinnya dirubah dari beberapa komponen ini ditambah lagi sehingga menghasilkan gas buang yang benar-benar bersih. Tentu kalau dulu kita mengenal adanya pospom ataupun karburator, saat ini kita cukup kesulitan ketika kita beli unit baru, kita cari yang pakai karbu nih, pakai pospom. Nah ini sudah ditiadakan di tahun 2022 ini. Kemudian apa sih yang diganti ya? Tentunya saat ini menggunakan EV maupun menggunakan common rail. Nah kemudian di sistem gas buang sendiri cukup banyak perubahan. Kalau dulu di mobil-mobil passenger itu regulasinya masih Euro 2, tetapi saat ini sudah menggunakan Euro 4. Ada yang pertama penambahan EGR, kemudian DOC, kemudian penambahan juga di SCR. Nah untuk tiga item ini tidak semuanya diaplikasikan, tetapi ada beberapa yang dipergunakan maupun di skip. Kemudian bahan bakar, kalau kita ngomong di regulasi Euro 4 ini tentu harus menggunakan bahan bakar yang mempunyai kualitas bagus ya. Jadi tidak semua bahan bakar bisa digunakan untuk menghasilkan gas buang yang bersih. Hanya bahan bakar yang mempunyai kandungan sulfur kurang dari 50 ppm. Nah ini wajib tentunya. Tapi apakah semua bahan bakar itu bisa dikompresi? Tentu bisa untuk kendaraan Euro 4 nanti. Nah, di sini komponen-komponen yang dilakukan perubahan tentu ada SCR, yaitu Selective Catalytic Reduction. Ini berfungsi untuk menguraikan NOx, HC dan juga NH3. Jadi NH3, H2O dan juga CO2. Kemudian ada VGT ya, varian nozzle turbo. Kemudian di segi ininya juga ada ECU. Tetapi di sini tadi setelah beberapa perubahan dan sebagainya, balik lagi bahwasanya semua ini untuk mencapai kualitas bahan bakar yang benar-benar bagus. Oke. Kemudian terdapat dua fakta. Apakah semua bahan bakar untuk khususnya mesin diesel ya bisa dipergunakan? Terutama bahan bakar biodiesel digunakan untuk kendaraan dengan standar regulasi Euro 4. Tentu semua bahan bakar sebenarnya bisa ya untuk dikompresi dan dibakar di kendaraan menggunakan standar Euro 4, tetapi kualitas emisi gas buang yang dihasilkan nanti pun juga sebenarnya tidak tercapai. Jadi hanya bahan bakar khusus yang bisa mencapai regulasi tersebut. Untuk bahan bakar B30 yang mempunyai kandungan sulfur kurang dari 50 ppm. Nah, saat ini di Indonesia sendiri bahan bakar apa aja sih yang memenuhi regulasi tersebut? Pertama adalah Pertamina Dex dan juga salah satunya Selvi Power untuk diesel. Nah teman-teman, mulai lagi bahwasanya teknologi yang berkembang saat ini untuk mesin diesel tidak semuanya sama ya. Jadi perubahannya cukup signifikan.
Kalau dulu kita sering menemukan baseball, saat ini kita udah diganti dengan menggunakan common rail. Kemudian ada juga penambahan nih EGR untuk masukkan kembali gas buang yang benar-benar sebelum masuk ke knalpot maupun muffler ini masuk lagi untuk disaring. Ini ada EGR. Kemudian ada juga DOC, ini yang berfungsi untuk menyaring, menguraikan hasil menjadi H2O dan juga CO2. Apakah punya kelebihan sih Euro 4 ini? Tentu. Jadi tidak serta-merta dengan regulasi Euro 4 terus kemudian teknologinya berubah, kita tidak punya benefit. Tentu Euro 4 ini mempunyai banyak kelebihan ya, karena dengan spesifikasi dari teknologi yang ditambahkan tadi, ini ternyata cukup merubah tenaga yang dihasilkan dari mesin sendiri. Tentu pertama, kalau kita ngomong Euro 4 tentu akan menghasilkan gas buang yang benar ramah lingkungan. Kemudian kinerja mesin lebih efisien karena apa? Dari beberapa gas buang yang dihasilkan yang masih panas akhirnya dimasukkan kembali ke ruang bakar sehingga benar-benar menghemat bahan bakar, tetapi torsi dan lain sebagainya itu juga akan ikut meningkat. Kemudian di sini efisiensi biaya operasional dengan menggunakan teknologi terbaru seperti itu tadi, baik injeksi maupun common rail, kita tahu bahwasanya penggunaan teknologi ini akan mengoptimalkan bahan bakar. Jadi kalau tenaga yang diperlukan sekian, ya bahan bakarnya yang disuplai sesuai gitu loh. Jadi banyak sedikitnya itu mempengaruhi tentang penggunaan bahan bakar. Tentu nanti kendaraan yang sudah menggunakan standar Euro lebih tinggi itu juga bahan bakarnya akan lebih hemat. Jadi biaya operasional pun juga akan lebih irit. Kemudian perawatan ya, kalau kita melihat mungkin injeksi ataupun mesin-mesin common rail ini susah untuk perawatnya. Ternyata salah. Bahwasanya dengan adanya teknologi ini justru akan memudahkan dari segi perawatan. Karena apa? Di situ cukup dengan mencolokkan salah satu alat ke kendaraan seperti laptop maupun sebagainya, kemudian scanner ya kalau kita lihat di umum. Nah, dari scanner inilah nanti yang akan dicolokkan ke dalam unit. Jadi trouble-nya apa sih, kerusakannya apa, ini akan lebih mudah bandingkan dengan bila kita secara otodidak misal untuk repair nih ketika baseballnya bermasalah, apakah kita bisa menduga-duga untuk trouble-nya. Nah, ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang benar-benar canggih ataupun punya kemampuan khusus. Tapi ketika masuk ke Euro 4 maupun dengan teknologi terbarukan ini, nah kita bisa melihat ternyata yang rusak ini nih, kemudian tinggal kita nyari sensornya ataupun komponen yang mengalami kerusakan, jadi cukup lebih efisien ya teman-teman. Ini adalah salah satu komponen yang bisa dilihat bahwasanya perubahan-perubahan yang ada di kendaraannya. Jadi nanti akan muncul nih teknologi terbaru di kendaraan. Nah, ini salah satunya adalah EGR yang tampak di depan mesin ya. Kemudian nanti di muffler ini ada SCR-nya, jadi knalpot sudah enggak kosong pelong istilahnya seperti itu, tetapi sudah ada beberapa sensor yang ada di bawah. Kemudian desain mufflernya sendiri nanti akan mengalami perubahan ya di beberapa sectionnya gitu. Nah, ini juga berpengaruh, ternyata penggunaan Euro 4 ini nanti juga akan merubah desain lain sebagainya pada kendaraan. Kemudian ini ada SCR ya, atau penggunaan